Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Unggul Marius Gia Sanchez dengan NPM 2410 6310 30156. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari kelas AKT2 IC dengan program studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di video ini, saya akan memaparkan bagaimana caranya untuk mengoperasikan software yang bernama OnCloud dengan bantuan dari software lainnya yang bernama XAMPP. Dan video ini pula merupakan pemenuhan saya akan salah satu tugas pada mata kuliah Blockchain dan Cloud Computing. Dengan dosen pengampunya adalah Bapak Dadang Yusuf, STMKOM. Baik, mari kita lanjutkan ke pemaparannya. Seperti yang kita dapat lihat, saya sekarang sudah berada di laman desktop awal. Dan penting untuk diingat, sebelum kita berusaha untuk mengoperasikan OnCloud, kita perlu untuk mengaktifkan jaringan internet, baik itu jenisnya Wi-Fi maupun data. Di sini saya sudah mengaktifkan jaringan internet berjenis Wi-Fi, dan saya akan langsung masuk ke Ramban Chrome dan menggunakan akun Sika saya. Serta setelah itu saya akan masuk ke Classroom terlebih dahulu untuk mengetahui sistem dan mekanisme pengerjaan atau pengoperasian OnCloud ini. Kita masuk ke bagian blockchain. Dan tugas ini merupakan tugas pada pertemuan 9 mengenai pengenalan cloud. Kita buka file PDF-nya. Dan ini merupakan definisi-definisinya, pengantarnya, serta sistemasi pengoperasian OnCloud. Itu ada di file ini. Dan sampai di halaman ini, kita dapat melihat logo atau simbol dari software OnCloud itu sendiri, beserta dengan tautan untuk mengakses atau mengunduh software dari OnCloud itu sendiri. Dan bisa dilihat di sini bahwa OnCloud yang dianjurkan untuk diunduh adalah OnCloud versi 7.0.15.tr, serta dengan bantuan software yang bernama XAMPP, yang disesuaikan juga dengan jenis laptopnya, dan kebetulan jenis laptop saya sama, yaitu sama-sama Windows 64 bit versi 5.6.40 garis 0 garis PC11 garis installer. Oke, kita langsung salin tautan saja untuk mengakses atau masuk ke laman unduhan software OnCloud. Kita tempel di sini, kita tekan enter. Oke, kita sudah sampai di lamannya. Dapat dilihat di sini bahwa software OnCloud itu memiliki banyak sekali versi, di mana terakhir rilis itu di tanggal 3 Maret 2025 dengan versi 10.15.1. Dan banyak juga jenis filenya, yaitu baik berupa zip maupun tar. Tapi saya akan menyesuaikannya dengan ketentuan yang berada di Classroom tadi, yaitu untuk menginstal software OnCloud versi 7.0.15 dengan jenis file TIR. Kita langsung tekan saja sekali dan langsung muncul pop-up pengunduhan. Dan di sini ini nanti isinya ada proses pengunduhan sudah sampai mana, apakah sudah selesai atau belum, dan dapat dilihat di sini bahwa file software OnCloud yang sedang saya unduh sudah langsung selesai, karena sebelumnya saya sudah mencoba untuk mengunduh pula file dari OnCloud ini. Jadi kalau misalkan kita atau teman-teman baru pertama kali mengunduh, akan memakan waktu ya tidak lama, jadi bisa ditunggu. Oke, karena sudah, kita cek juga XAMPP-nya. XAMPP download. Kita ketik biasa aja ya, pencarian biasa, XAMPP download. Dan langsung berada di bagian paling atas untuk mendownload XAMPP ini. Dan ini merupakan website resminya ya. Kita langsung masuk. Dan XAMPP ini juga bisa diinstal di berbagai jenis perangkat laptop. Contohnya ada buat Windows, browsers, Linux, serta OS X atau yang biasa dikenal sebagai macOS. Sebelumnya saya sudah pernah menginstal XAMPP versi paling terbaru, yaitu dimana versinya itu sendiri menggambarkan PHP yang digunakan XAMPP ini. Karena tadi setahu kita menggunakan OnCloud versi 7.0.15, maka PHP atau yang disarankan di sini adalah menggunakan XAMPP dengan PHP atau versi 5.6.40. Jadi perlu diperhatikan lagi bahwa misalkan PHP atau versinya berlawanan dengan versi yang dianjurkan dari software OnCloud, yang bisa teman-teman baca di OnCloud-nya itu sendiri, nanti kalian tinggal cari bagaimana mengupgrade atau mengupdown PHP. Nanti akan muncul di setiap versi OnCloud ini cocok untuk PHP yang keberapa. Dan seingat saya, untuk OnCloud versi 7.0.15 itu
berkisar bisa digunakan di XMPP dengan PHP atau versi 5.6 sampai 8.2.11. Oke, karena di sini tidak ada, kita bisa tekan more downloads untuk mengetahui berbagai tambahan lagi tentang unduhan-unduhan yang bisa kita lakukan. Sudah masuk di sini, kita cari berdasarkan jenis laptop kita. Jenis laptop saya Windows, maka saya akan masuk ke XMPP Windows. Dan ini kan namanya masih ngacak, kita bisa tekan ini untuk menyesuaikan dengan urutan filenya, penguploadannya, ataupun namanya. Oke. Ini sekarang sudah terurut dari yang kecil hingga yang terbesar. Kita cari 5.6.4. Tapi untuk versi OnCloud dan versi XMPP-nya sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Tetapi perlu diingat, harus disesuaikan kompatibel PHP yang disarankan oleh OnCloud yang versi teman-teman unduh masing-masing harus disamakan dengan versi atau PHP yang dimiliki si XMPP. Oke, karena tadi versi OnCloud saya kompatibel dengan versi 5.6.40, maka perlu dicari file tersebut. Dan ini file yang harus saya unduh, file XMPP yang harus saya unduh untuk dapat mengakses atau mengoperasikan software OnCloud tersebut. Kita tekan. Dan di dalam satu versi itu ada beberapa jenis unduhan yang bisa kita gunakan. Kita urutkan lagi melalui nama. Tadi bisa dilihat bahwa XMPP Windows 64 bit dan kuncinya adalah di sini 40 garis 0 ya. Ini kurang lebih seperti ini, XMPP Windows 64 bit versi 5.6.40 garis 0 garis VC11 garis installer.exe. Tetapi karena sebelumnya juga saya sudah mengunduh file XMPP ini, maka caranya tidak akan jauh berbeda dengan cara kita menginstal OnCloud tadi. Yaitu dengan tinggal tekan sekali, akan muncul pop-up pengunduhan. Kita bisa lihat di sini info dan proses pengunduhannya sudah sampai mana. Dan jika baru pertama kali mengunduh, akan menunggu beberapa waktu. Tetapi kalau misalkan sebelum sudah mengunduh, tidak perlu untuk mengunduhnya lagi. Karena file XMPP ini disarankan untuk tidak ada dua. Jadi kayak tidak boleh ada cloningan. Karena akan menyebabkan suatu keeroran atau gejala atau kendala-kendala dalam pengoperasian software-software lainnya yang bersangkutan dengan penggunaan fitur pada software XMPP. Oke, setelah sudah terunduh semua, kita exit dulu aja. Kita langsung masuk ke pengelola file. Dan setiap file yang kita unduh pasti akan masuk ke bagian downloads di dalam pengelola file yang kita miliki. Dan di sini saya sudah mendownload OnCloud versi 7.0.15.tar. Kita bisa copy atau salin. Copy, kita dan biasanya kalau XMPP itu tersimpan di bagian Windows C dan langsung ada XMPP. Tapi kita lihat dulu disimpan di mana di bagian XMPP-nya. Setelah kita menginstal, ya, kita mengunduh, file OnCloud sudah ada, file XMPP-nya pun sudah ada di dalam bagian downloads. Kita pindahkan, kita salin file OnCloud tersebut di file XMPP di dalam file yang bernama htdocs. Setelah itu kita ekstrak hingga keluar isi dari file OnCloud yang masih mentah tadi, bisa dibilang, dan hingga sampai seperti ini. Jadi ada file mentahnya dan juga ada file isiannya. Dan hal ini penting dan memengaruhi untuk langkah pengoperasian software selanjutnya. Oke, baik. Kita langsung lanjutkan langkah-langkahnya. Setelah disalin, kita masuk ke dalam XMPP, cari file htdocs, kita masuk, dan kita paste atau tempelkan. Oke, kebetulan saya sudah memaste atau menempelkan file OnCloud ini sebelumnya di sini. Ya, bisa dilihat, saya urutkan dulu dengan nama. Saya sudah tempelkan, terus saya juga sudah ekstrak hingga muncul juga isi dari file mentah ini. Ini si OnCloud, kalau kita lihat ya filenya akan seperti ini. Jadi untuk kasus saya tidak perlu mempastekannya lagi. Tetapi untuk teman-teman, jika misalkan belum muncul file ini dan juga ini, bisa tempelkan. Kemudian file ini disarankan untuk diekstrak dengan opsi extract here. Sebab kalau misalkan kita
hanya mengekstrak file saja, terus mengekstrak to OnCloud 7.0.15, dan juga mengekstrak dengan opsi default dari laptop, maka file yang keluar adalah file cloningan dari file mentah ini. Jadi hanya hilang dari nama jenis filenya itu hilang, tetapi untuk nama OnCloud sampai 15 ini tetap terjaga. Tetapi setelah diekstrak satu kali, biasanya file tidak bisa diekstrak lagi, karena itu sudah dianggap isinya sudah keluar. Maka daripada itu, supaya file yang benar-benar isi dari isian mentah file OnCloud ini keluar, yaitu dengan nama OnCloud, salah satunya adalah, dan paling baik dan saya anjurkan adalah untuk mengekstrak here di bagian ini. Oke, karena sudah terpasang semua, tertempel, langkah selanjutnya kita lihat lagi di Classroom, yaitu dengan mengaktifkan XAMPP control-nya, yaitu mengaktifkan apache dan juga MySQL sebagai modul. Bisa dilihat di sini, ini sudah dinyalakan, sementara untuk ketiga modul lainnya dibiarkan saja. Setelah itu kita masuk ke localhost dan cari PHP MyAdmin-nya untuk mengoperasikan database OnCloud yang akan kita operasikan nanti. Setelah dioperasikan, beri nama jalur filenya seperti ini atau jalur database-nya, collection kalau bisa dilihat di sini. Terus ini setelah dibuat database baru, maka nanti saat baru pertama kali tidak akan ada isinya. Tetapi kalau misalkan memang sudah dicoba sekali, akan ada isinya seperti database-database sebelumnya sudah ada. Oke, kita langsung lanjut saja ke langkah-langkahnya. Kita ke Chrome, kita cari localhost PHP MyAdmin. Kita ke localhost PHP MyAdmin server databases PHP server. Oh, kita lupa menyalakan XAMPP control-nya. Ya, harus teliti ya teman-teman. Tadi karena sudah disalin semua nih, sudah disalin dan diekstrak file OnCloud-nya, kita perlu menyalakan file XAMPP control. Dan ketentuannya tadi sudah dijelaskan. Kedua kali, oke sudah masuk. Lihat di sini ada modul, ada berbagai 5 jenis modul, dan modul yang kita nyalakan cukup nyalakan modul Apache serta MySQL saja. Di Actions ini kita tekan Start. Di bagian modul Apache dan juga di bagian modul MySQL juga kita tekan Start. Oke, bisa kita kecilkan terlebih dahulu lah ya. Dan kita lanjutkan ke Chrome. Jadi gunanya XAMPP itu untuk memancing localhost. Sebab kalau misalkan belum dinyalakan maka akan seperti tadi, akan ada error atau tidak terbaca tautan yang kita beri. Coba kita tekan ini. Oke, tampilan awal setelah kita masuk akan seperti ini. Tapi teman-teman bisa langsung masuk ke bagian new ini. Kita tekan 2 kali. Untuk membuat database yang baru khusus OnCloud. Jadi diberi namanya OnCloud dengan collection versi Latin 1 Swedish seperti yang sudah dijelaskan di Classroom tadi. Tapi di sini saya tidak akan membuat database baru lagi, sebab sebelumnya saya sudah pernah mencoba untuk membuat database dan sudah terdata di sini. Ya, masih sama, tabelnya masih tidak diketahui di dalam database. Oke. Setelah ini, kita lanjutkan untuk melihat sistemasi pengoperasiannya sampai mana setelah ini. Oke, kita lihat di Classroom. Setelah membuat database baru khusus OnCloud, kita bisa langsung mengaktifkan OnCloud-nya itu sendiri dengan mengetik localhost/oncloud/index.php. Oke, kita operasikan. Localhost oncloud index.php. Jadi teman-teman di sini kalau kita bisa lihat, kalau misalkan puji Tuhan berhasil langkah-langkah sebelumnya, maka akan langsung muncul logo OnCloud-nya pula dan juga akan terlihat tautannya menebal biru seperti ini. Jadi kayak seperti disarankan sekali untuk mengunjungi tautan ini. Dan juga kalau misalkan belum berhasil dan ada ketidaksesuaian di langkah-langkah sebelumnya, maka tidak akan muncul
lambang OnCloud, melainkan muncul lambang XAMPP itu sendiri. Dan ketika kita paksa buka, kita tekan tautannya, maka akan muncul, akan dijelaskan error apa saja yang kita alami. Kayak contohnya, sebelumnya saya mengalami error dalam bagian PHP, karena PHP-nya tidak kompatibel. Saya cari caranya, ada yang bilang harus upgrade atau downgrade PHP-nya tersebut dengan mengoding isi dari file XMPP-nya itu sendiri. Jadi itu langkah praktis tanpa menginstal ulang XMPP itu sendiri. Tapi saran saya, supaya menghindari kendala-kendala selanjutnya, saran saya sih lebih baik diinstal ulang untuk XMPP-nya itu sendiri, menyesuaikan dengan PHP yang dikompatibelkan oleh versi OnCloud yang kita unduh. Oke, langsung kita masuk saja. Dan di sini kita langsung ditampilkan dengan laman dari software OnCloud itu sendiri. Itu kita disuruh untuk membuat akun. Pertama, ini data folder yang akan disimpan di mana, ini database usernya, password, name, localhost. Oke, karena saya baru dan belum membuat akun untuk OnCloud ini sendiri, coba mari kita saksikan bersama-sama. Untuk username sendiri saya akan masukkan nama saya, Unggul Mario, dengan password yang teman-teman bisa variasikan sendiri sesuai dengan kemauan teman-teman. Kita bisa lihat lagi untuk pengisian database user, password, dan juga name-nya di sistem pengerjaan atau pengoperasian. Itu kita bisa isi dengan root, database password tidak usah diisi, dan juga database name itu kita isi dengan OnCloud. Ya, jadi ini keterangan atau biodata dari database OnCloud itu sendiri. Kita ikuti saja database user ini kita isi dengan root. Database-nya pula memiliki nama sebagai OnCloud. Oke. Kita langsung coba dengan menekan finish setup yang akan menampilkan tampilan seperti ini. Oke, kita tekan finish setup. Oke, jadi untuk OnCloud ini sendiri juga bisa kita download di App Store, Google Play, dan juga desktop app. Jadi bisa di-download di HP juga seperti ini. Kita exit. Dan di sini sudah terlihat file-file yang bisa kita bagikan. Jadi untuk file-file yang kita bagikan ini, jadi dari OnCloud itu akan terenkripsi secara sempurna di dalam cloud computing itu sendiri. Dan OnCloud ini kan merupakan salah satu cloud computing. Jadi kalau misalkan kayak kita pengen berbagi dokumen, musik, atau foto, bisa dengan aman menggunakan salah satu contoh software cloud computing seperti ini. Di sini kita bisa lihat, coba kita lihat foto ada apa aja. Dan sudah langsung ada contoh-contohnya, foto dari Paris, San Francisco, sama squirrel. Ini kayaknya tupai. Kita tekan coba. Foto seperti ini. Ini si tupai. Ini Paris, tupai. Dan ini ada San Francisco. Kalau kita lihat sebelumnya, ada dokumen. Dokumen ini ada, ya ini dokumen teks ya, berbentuk teks. Juga bisa dibagi di sini. Kita kembali ya. Ada musik juga. Coba kita putar. Oh, tidak bisa langsung putar di sini, tetapi akan langsung terunduh. Oke. Jadi bisa dilihat di opsi di sini ada semua files yang dibagikan dengan kita, yang dibagikan dengan bersama, dan yang dibagikan dengan link. Coba with you, share with others, share by link. Dan di sini kita juga bisa upload foto atau video. Saya akan mencoba keduanya seperti ini. Saya sudah menyiapkan file foto dan juga file video yang akan saya coba untuk share di OnCloud ini. Coba kita lihat. Save pictures. Aha, ada siapa ini? Kita tekan saja ya foto ini. Open. Yap, bisa langsung ke upload di cloud computingnya. Kita lihat juga hasil dari fotonya. Ya, oh tidak bisa di zoom sepertinya, atau mungkin teman-teman yang lain bisa. Ini foto saya saat menunjukkan akun saya sendiri dengan set tampilan baju yang sama. Hanya bedanya saya memakai kacamata ini. Oke, kita X saja.
Terus untuk ini bisa kita download dan juga kita bisa share link. Yap, kita share link. Ada juga kalau misalkan kita centang, nanti ada proteksi dari password yang telah kita pesankan tadi. Dan juga ini bisa dikirim langsung ke email siapa yang ingin kita kirimkan. Dan juga bisa diatur tanggal kadaluarsa pemakaian link ini kapan. Tapi karena kita tidak akan ke situ dan juga hanya sebatas mencoba saja, kita bisa langsung salin, copy, dan kita exit dulu ya. Untuk localhostnya ini kita tekan, coba kita paste atau tekan enter. Dan untuk file yang dibagikan sendiri ternyata meskipun tidak dicentang tadi password protectionnya, tapi kita harus mengetahui kita harus mengetahui password dari si pembagi file tersebut di dalam OnCloud. Oh iya, tadi kan saya sudah simpan. Pokoknya apapun password dan juga username yang kita masukkan di sini bersandingan dengan password. Contohnya di Google saja. Nanti Google akan menawarkan untuk menyimpan atau men-save data username beserta dengan passwordnya untuk bisa kita gunakan lagi di website yang sama. Oke, kita langsung tekan saja, kita masukkan. Ya, bisa kita langsung lihat, langsung muncul gambarnya, langsung muncul juga opsi untuk mendownload unggas 2.jpg, dan juga ada direct linknya untuk bisa dibagikan lagi ke yang lain. Jadi ini seperti software berbagi, tapi dengan privasi yang lebih diketatkan. Coba kita coba dengan video. Coba kita upload video di bagian foto, apakah bisa? Kita open. Dan sepertinya bisa, MP4. Kalau misalkan tadi kita ngupload ke musik, sebenarnya nyambung-nyambung aja sih, sesuai selera. Coba kita lihat di sini. Selesai. Himne Unsika. Terlihat lancar ya jalan. Coba kita skip. Oh, tidak bisa langsung di skip. Jadi ini emang videonya harus ditonton sampai dengan habis. Kita fokan. Jadi akan mulai dari awal kalau misalkan dicoba untuk di skip. Sudah seperti itu. Dan untuk cara membagikannya juga masih sama, tinggal kita tekan untuk melihat opsi-opsi download versinya dan juga men-share lagi seperti yang foto yang tadi telah saya share. Oke, jadi seperti itu. Dan sampai sinilah pemaparan saya mengenai cara untuk mengoperasikan software yang bernama OnCloud dengan bantuan dari software lainnya yang bernama XAMPP. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pemahaman dan pemikiran saya mengenai pengoperasian software OnCloud ini dan juga perkataan-perkataan lainnya mengenai seputar cloud computing, teknologi, dan lain-lain. Dan saya harap juga semoga video dan pemaparan saya ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat mengetahui lebih dalam, tidak hanya mengoperasikan software OnCloud-nya saja, tetapi mengetahui lebih dalam mengenai cloud computing itu sendiri, dan bagaimana cara yang tepat untuk mengoperasikannya supaya tidak muncul kendala-kendala yang tidak kita inginkan. Sekian, terima kasih dari saya. Saya Unggul Marius K. Sanchez dengan NPM 24106310 30156, mahasiswa semester 2 dari kelas AKT2IC dengan prodi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang, dan ini adalah salah satu pemenuhan tugas saya pada mata kuliah Blockchain dan Cloud Computing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera bagi kita semua. Dadah.